Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Fahmi. NIM 31200015. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari mini research tugas fikih dari Pak Ustadz Taufikur Rahman yang bertemakan fikih muamalah yang berjudul Ketahanan Pangan dalam Perspektif Al-Quran. Ketahanan pangan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi keadaan di saat produktivitas sektor pertanian mengalami penurunan. Dengan melakukan diversifikasi pangan, selain itu juga dapat membantu masyarakat dalam peningkatan kebutuhan akan gizi. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang pada akhirnya peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan Islam memiliki konsep dalam pengelolaan pangan, yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara, maka negara akan melakukan upaya untuk merealisasikannya, seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian, yaitu melalui ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Dalam Islam, tanah-tanah yang mati yaitu tanah yang tidak tampak ada bekas tanah itu diproduktifkan, bisa dihidupkan oleh siapa saja, baik dengan cara memagarinya ataupun menanaminya, dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bila terdapat tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama 3 tahun, maka hak kepemilikan atas tanah itu akan hilang. Negara mengambil alih lalu mendistribusikannya kepada rakyat yang mampu mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. Indonesia dikaruniai Allah dengan tanah yang subur, yang justru bisa memiliki produktivitas yang tinggi. Dengan beraneka ragam jenis tanaman, baik untuk bahan pangan, hasil perkebunan, serta tanaman lainnya yang banyak di antara kita menganggap tidak ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan apa-apa di muka bumi ini, tidak ada yang sia-sia. Peningkatan jumlah produksi diharapkan dapat menopang kebutuhan pangan di Indonesia. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran agar bercocok tanam untuk hasilnya dapat dikonsumsi, seperti dalam surat Yunus ayat 47 yang berbunyi, qala tasra'una sab'a sinina da'aban fama hasadattum fadaru fi sumbulih
fadru fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun, yang artinya Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai panen hendaklah kamu biarkan tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Produksi yang dihasilkan sebaiknya jangan dipergunakan secara berlebihan. Hal ini karena kondisi alam yang terkadang tidak menentu, seperti di Indonesia yang mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim penghujan, banyak lahan pertanian yang terendam air dan tidak bisa ditanami. Jikapun bisa, hasilnya kurang maksimal. Dan ketika musim kemarau tiba, lahan pertanian menjadi kering. Tidak ada air, yang sulit untuk bercocok tanam. Dan ini sesuai dengan Al-Quran surat Yusuf ayat 48 yang berbunyi, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun, yang artinya kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Terus terjadinya kerawanan pangan disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini menjadi paradoks mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu dan rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Dalam ketahanan pangan ada penjelasan mengenai hasil penelitian dalam 2 teori. Teori yang pertama, teori Malthus. Malthus menitik perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Teori yang kedua, teori jebakan populasi Malthus. Model jebakan populasi Malthus merupakan sebuah teori sederhana dan menarik mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Sayangnya, model tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi yang terlalu menyederhanakan persoalan, dan hipotesis yang diajukannya juga tidak terbukti secara empiris. Adapun tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu yang pertama, penyediaan pangan berbasis pemanfaatan ketersediaan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, manusia, teknologi, dan sosial. Yang kedua, efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan keunggulan kompetitif wilayah. Tiga, distribusi yang mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir, perbaikan mutu dan konsumsi aneka ragam pangan.
Di sini ada sasaran program ketahanan pangan. Sasaran program peningkatan ketahanan pangan ini adalah terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan minimal 90% dari kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan. Diversifikasi produksi serta ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. Ketiga, meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Dan yang keempat, meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam ketahanan pangan. Faktor-faktor utama yang berpengaruh dalam ketahanan pangan tersebut yaitu yang pertama lahan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga teknologi, keahlian dan wawasan, yang keempat energi, yang kelima dana, yang keenam lingkungan fisik atau iklim, yang ketujuh relasi kerja, dan yang terakhir ketersediaan input lainnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, yang tidak enak di hati dan tidak enak didengar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.